Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat front end dari aplikasi web, ya tampilan depan dari aplikasi web dengan menggunakan perangkat Android yang kita miliki. Ya, untuk membuat sebuah script HTML, yaitu script yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi web dengan menggunakan HP Android, kita membutuhkan beberapa aplikasi. Yang pertama adalah text editor. Ya, text editor ini berfungsi untuk membuat script HTML pada Android. Nah, di antaranya ya kita bisa menggunakan Droid Edit, ya kemudian juga Notepad atau yang lainnya. Ya, di Play Store terdapat banyak sekali aplikasi text editor yang bisa kita download secara gratis. Kemudian perangkat yang berikutnya adalah web browser. Aplikasi untuk menjelajah atau mensurfing di dalam internet. Ya, kita bisa menggunakan Google Chrome atau juga Opera atau juga UC Browser ataupun yang lainnya. Jika menggunakan iPhone bisa menggunakan Safari atau bila terbiasa dengan Firefox juga bisa ya. Intinya kita butuh web browser saja. Nah, kita langsung ke prakteknya. Pada contoh kali ini saya menggunakan aplikasi Droid Edit. Ini aplikasi Droid Edit. Ya, kita buka. Kemudian ya saya close dulu. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai, ya kita membuat sebuah halaman yang baru ya. Oke, seperti ini. Agar mudah nanti ya dalam pengetikan script dan fitur pada Droid Edit ini bisa maksimal, langkah pertamanya kita simpan dulu file kosong ini. Ya, kita simpan. Nah, di sini kita pilih tempat penyimpanannya, lokal, Dropbox atau Drive. Oke, kita mau simpannya di dalam perangkat kita, berarti kita pilih lokal. Nah, selanjutnya silakan pilih tempat di mana file project kita akan kita simpan ya. Untuk memudahkan saya buat sebuah folder baru. Ini foldernya saya kasih nama latihan web. Ya. Di dalam perangkat penyimpanan internal latihan web. Selanjutnya kita beri nama filenya, kasih nama filenya. Misal latihan 1. Nah, selanjutnya latihan 1. Selanjutnya adalah kita tentukan jenis filenya. Nah, untuk membuat sebuah script web, ekstensi atau jenis filenya itu adalah HTML. Kita tambahkan titik HTML. Nah, seperti ini ya. Jadi nama filenya latihan 1, jenis filenya itu adalah HTML. Ya, selanjutnya kita klik create. Nah, jadi namanya akan berubah di bagian atas ya. Itu latihan1.html. Nah, kenapa kemudian kita simpan terlebih dahulu? Ya, karena agar fitur ya Lightning sintaksnya itu aktif. Jadi ada fitur di dalam Droid Edit itu dia bisa mendeteksi mana teks yang berupa sebagai perintah atau teks yang sebatas hanya kalimat yang kita masukkan saja. Nah, langkah selanjutnya kita ketikkan format dari HTML-nya. Ya. Format standarnya. Ya. Pertama, kita ketik seperti ini. Doctype HTML. Nah, jadi kalau kita salah ketik ketahuan ya. Seperti tadi ya. Kalau saya ketik, nah ketahuan. HTML. HTML. Oke.
kemudian HTML. Nah, oke, prinsip pada HTML setiap tag itu memiliki pasangan. Nah, agar menghindari lupa salah ketik kan ya, selalu kita ketikkan pasangannya. Nah, jadi HTML itu berpasangan dengan HTML lagi ya, ditutup dengan HTML. Agar tidak kelupaan ya, langsung diketik penutupnya ya. Oke, setelah HTML ya, kemudian ada tag head ya. Oke, saya sambil ngecas jadi ngetiknya agak susah. Kita tutup juga dengan head. Selanjutnya body. Saya hapus. Salah ketik. Body. Nah, ini adalah struktur standar dari HTML. Jadi HTML, kemudian ada head, ada body. Ya, struktur standarnya seperti itu. Yang saya jelaskan. Pertama di bagian atas ini ada doctype HTML. Ini adalah sebuah tag ya untuk mendeteksi versi HTML yang kita gunakan. Ya, jadi kalau saya ketikkan seperti ini, itu maksudnya versi HTML yang kita gunakan itu, yang akan kita buat ini ya. Kalau ada tag ini itu adalah HTML 5 ya, HTML 5. Oke, jadi harus ada tag doctype HTML. Selanjutnya ini adalah tag HTML pembukanya ya. Kemudian head. Nah, ini bagian head, bagian kepalanya. Di sini nanti bisa kita masukkan metadata dan juga script-script yang akan kita masukkan. Nah, kemudian kenapa penulisannya menjorok ya? Ini adalah untuk memudahkan dalam pembacaan ya. Jadi setiap anak dari tag-tag HTML ya, maksudnya seperti ini. Ini HTML, kemudian di dalamnya dia memiliki tag head dan body. Ya, jadi tag head dan body ini adalah anak atau child kalau istilah dalam bahasa pemrogramannya, child dari HTML, anak dari HTML karena dia berada di dalam tag HTML. Nah, untuk memudahkan dalam pembacaan dan mengurangi terjadinya kesalahan serta bisa kita melihatnya lebih nyaman, maka setiap anak dari tag yang kita miliki itu kita ketikkan lebih menjorok ke dalam dibandingkan dengan orang tuanya atau parentnya ya. Jadi head itu lebih masuk ke dalam daripada HTML ya. Jadi kita bisa tahu ini tag ini adalah anak dari HTML. Nah, pun sama seperti ini ya, pada head ya kita bisa memasukkan tag title ya. Title juga memiliki tag penutupnya ya, selalu diketikkan berpasangan ya. Latihan 1. Nah, bisa diperhatikan ya. Jika teksnya bukan sebuah tag HTML atau sintak, itu warnanya berbeda ya, karena tadi kita sudah menentukan ekstensi .html-nya. Jadi aplikasi TruthEdit-nya dia akan mendeteksi apakah teks yang kita ketikkan atau kalimat yang kita tuliskan di dalam script ini dia adalah tag HTML atau bukan. Nah, oke, selanjutnya ya, kita mengisikan di body H1 ya, pasangannya jangan lupa penutupnya ya. Selamat datang calon programmer. Oke. Baik, kita sudah selesai membuat suatu script yang sederhana, kemudian jangan lupa disimpan. Oke, sudah disimpan. Nah, selanjutnya bagaimana cara menjalankannya?
Ada dua cara, bisa langsung dari aplikasi Droid Edit-nya atau kemudian kita jalankan secara manual. Baik, saya kasih contoh dulu jalankan secara manualnya agar bisa dapat dipahami sistem kerjanya. Nah, pertama konsepnya ya ketika kita buat file HTML itu untuk menjalankannya sebenarnya cukup dibuka script yang kita buat ini. Misal ini latihan 1.html ini dijalankan di browser yang kita miliki, entah itu Opera, Chrome atau UC browser ya. Jadi bisa langsung. Tinggal kita masuk ke file manager. Oke. File manager. Ya, nanti tergantung dari HP yang kalian gunakan ya. Ini adalah saya menggunakan HP Asus, jadi file manajernya seperti ini. Masuk ke penyimpanan internal, karena saya membuatnya di penyimpanan internal. Kemudian cari folder yang tadi kita buat. Nah, tadi saya membuatnya dengan nama latihan web. Saya buat klik latihan web. Di sini ada latihan 1.html ya, teks yang kita buka, yang kita buat tadi. Nah, selanjutnya tinggal kita ketuk saja. Nah, akan ada pilihan aplikasi untuk membukanya. Ya, karena kita ingin melihatnya hasil di browsernya, maka jangan pilih Droid Edit lagi ya. Kalau pilihnya Droid Edit, nanti kita masuknya ke editing text, editing script. Nah, kita ingin melihatnya menjadi sebuah tampilan web, maka pilih aplikasi browser, entah itu Opera atau UC Turbo atau HTML Viewer ya, karena saya memiliki 3 aplikasi web browser di sini, ada Opera, ada HTML Viewer, ada UC Turbo ya. Nanti tergantung dari HP masing-masing aplikasi browser yang terinstall itu apa saja ya. Kalau saya ada Opera dan juga UC Turbo. Oke, saya biasa menggunakan Opera, maka saya buka di Opera saja, saya klik Opera. Dan kita lihat hasilnya. Oke ya, langsung keluar. Selamat datang calon programmer. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat sebuah script HTML sederhana. Nah, jika kita ingin mengeditnya, bisa kita edit di Droid Edit-nya. Misal saya ingin menengahkan teks ini agar berada di tengah-tengah layar, saya tambahkan perintah center. Kemudian ya H1-nya diapit perintah center. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan ya. Nah, setelah simpan kita buka kembali Operanya, web browsernya. Kemudian cukup kita refresh atau reload ya, muat ulang. Nah, kan ya, setiap perubahan yang kita lakukan itu akan langsung dieksekusi. Oke, demikian cara atau tutorial membuat script HTML untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web pada perangkat Android. Ya, selanjutnya tutorialnya saya akan menggunakan aplikasi pada PC-nya atau pada laptop ya, untuk memudahkan dalam pembacaan script ya. Dikarenakan kalau menggunakan tutorialnya saya buat di Android, nanti teksnya terlalu kecil untuk dibaca. Yang penting konsep dasarnya sudah paham bagaimana cara membuat file HTML-nya, menyimpannya, kemudian menjalankannya di perangkat Android. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.